Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi Gracia Pelo yang menjawab video dari saya masih terkait dengan silsilah Maria dan Yesus. Di sini saya akan menanggapi pelan-pelan ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Episode kali ini saya akan menjawab bantahan upaya Esa Rafflesia membantah data-data yang saya berikan. Kembali lagi begitu saya melihat postingan Esa Rafflesia, semua yang dia sampaikan tidak ada dokumen sejarahnya. Hanya katanya dia lempar ke link sana ke link sini, di mana semua link-link yang dia kasih tidak bersumber pada data-data sejarah. Kedua, dia bersilat kata menggunakan suatu makna yang menggelikan. Maria saudara Harun, artinya kata saudara di sini adalah keturunan. Saudara tidak bisa diartikan keturunan. Kamu keturunannya mbahmu. Mbahmu punya bapak, artinya kamu punya buyut. Kamu keturunannya buyutmu, Esa. Lah, apakah buyutmu kamu keturunannya buyutmu? Apakah buyutmu itu saudaramu? Nah, mungkin. Kamu punya saudara sepupu. Apakah saudara sepupu adalah keturunanmu? Ini suatu upaya yang menggelikan mencampur adukan makna saudara dengan keturunan. Dalam poin ini kamu keliru total. Sebenarnya saya sudah males nanggapin si Gracia ini ya, karena hanya muter-muter dan mengulang-ulang saja tanpa ada sanggahan kemudian menyalahkan sumber. Agak lucu sebenarnya. Gini, Anda memaksakan bahwa Maria adalah suku Yehuda atau Daud dan bukan suku Lewi. Padahal Anna, ibu Maria, adalah dari suku Lewi. Dalam hal tradisi keyahudian, okelah Maria ikut nasab ayahnya. Tapi Anda tidak bisa munafikan bahwa Maria adalah keturunan Lewi dari ibunya juga. Fakta, saya telah menyajikan apa sih itu syngenes, tetapi tetap tidak masuk ke otak Anda. Saya ulang lagi, kata syngenes berasal dari kata sun bersama dengan kata genes, atau keluarga, atau keturunan. Sehingga kata syngenes secara literal berarti orang-orang yang bersama dengan keluarga atau keturunan, yaitu kerabat atau sanak, saudara di luar keluarga inti, saudara dalam keluarga besar. Kata ini mencakup keponakan, bibi atau tante, paman, sepupu, baik yang dekat maupun yang jauh hubungannya dengan keluarga inti, asal masih satu keturunan atau satu nasab. Elizabeth disebut sanak saudara Maria dalam Lukas 1 ayat 36. Apa itu berarti Elizabeth saudara kandung Maria? Kan enggak. Artinya apa? Artinya Maria masih keturunan satu nasab dengan Elizabeth dari ibunya Maria, yakni Hana. Paham enggak? Jangan mengkotakkan kata saudara hanya merujuk kepada saudara kandung. Bukankah Gracia juga keturunan ibunya walaupun nasab ikut bapak? Terlalu kerucut dan sempit pemahaman Anda itu. Kata sanak saudara di sini menunjukkan kerabat yang masih satu keturunan atau satu nasab. Penyebutan Maria ukhta Harun Anda anggap keliru? Coba jawab ini. Makanya saya ngomong bahwa Islam dan Kristen sama-sama meyakini bahwa Maria adalah keturunan Harun atau keturunan suku Lewi. Ini bukan bermakna saudara kandung, Om. Buktinya apa? Tuh, tadi baru saya jelaskan. Masih panas loh. Oke, lanjut lagi. Kemudian di postinganmu kamu mengatakan di dalam silsilah Matius ada jumlah urutan yang tidak sama dengan Lukas. Betul. Karena di dalam Matius ataupun Lukas menggunakan kata bin. Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yeshua ben Daud, ben Abraham. Ada kata ben. Yesus ibnu Daud, ibnu Ibrahim.
Kata ibnu atau ben dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani, itu bisa berarti anak langsung atau keturunan, anak tidak langsung. Jadi kalau dikatakan Yesus bin Daud, Yesus ben Daud, atau Yesus ibnu ben, bahasa Ibrani ben, bahasa Arabnya bin, itu artinya Yesus keturunannya Daud. Jadi kalau ada silsilah, dilompati ini anaknya, terus dia ngambil kakeknya langsung, itu nggak salah. Yang penting garisnya tetap dari ayah. Ingat, kata ben dan bin itu artinya anak langsung, bisa juga anak tidak langsung atau keturunan. Jadi masalah ini tuntas ya. Soal urutan silsilah dalam Matius dan Lukas mengenai jumlah berbeda, ini sama sekali saya tidak pernah singgung atau bahas. Yang saya tanyakan adalah koreksi tentang silsilah Yesus dalam Matius. Itu terdapat dua pola redaksional. Pada teks Matius 1 ayat 1, Matius berbicara silsilah Yesus dalam konteks biologis. Sebaliknya, pada Matius 1 ayat 16, ternyata Matius berbicara justru dalam konteks historis yang sebenarnya. Karena secara de facto, Yesus memang tidak memiliki nasab dari jalur Yusuf secara biologis. Itulah sebabnya ada dua pola politik redaksional yang digagas dalam tulisan silsilahnya. Pertama, susunan redaksi teks Matius 1 dari ayat 2-15 yang berpola genetis. Teks tersebut berbunyi, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf. Sedangkan susunan redaksi teks Matius 1 ayat 16 justru berubah 360, yakni berpola dogmatis, bukan berpola genetis. Ayatnya berbunyi, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius tidak menulis, Yakub memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yesus, anak Maria yang disebut Kristus. Saling silang pola penulisan pada rentetan ayat ini untuk mencapai suatu misi. Paham gak Om? Jangan asal nyerocos merasa jawab aja. Oke, lanjut lagi. Dari dokumen Kristen yang mana Esa? Dari dokumen Yahudi yang mana Esa? Yang kamu pakai itu dokumen dari Al-Quran abad ke-7, 600 tahun pasca kejadian. Di dalam analisa sejarah, kita harus menggunakan dokumen yang tertua. Sejarah berbeda dengan teknologi loh. Teknologi yang terakhir lebih bagus dari teknologi yang sebelumnya. Tapi sejarah terbalik, Esa. Begitu kamu ingin mengetahui kebenaran sejarah, sejarah yang tertua, sejarah yang sejaman itu lebih akurat daripada khayalan-khayalan orang 500 tahun, 700 tahun dari pasca kejadian. Pertanyaan, mana dokumen Ibrani, dokumen Yahudi, dokumen Kristen tentang Maria itu anaknya Imran? Mana? Tidak pernah ada, dan kamu belum pernah menunjukkan data. Yesus anaknya Maria, Maria anaknya Imran itu hanya ada di dalam Al-Quran, dan Yesus keturunannya Imran, Yesus anak Maria, Maria anak Musa, Musa anaknya Imran itu hanya ada di dalam kitab sucinya agama Sabi'in di abad ketiga. Selain itu tidak ada. Kamu belum jawab. Ketika Gracia mempermasalahkan sumber yang saya sajikan, sekarang saya tanya Om, apakah sumber-sumber yang datang belakangan Anda anggap itu semua fiktif? Apakah mereka hanya asal-asalan membuat sumber tersebut? Apakah Anda menjamin buku-buku yang Anda pegang semuanya valid informasi? Apakah tolak ukur Anda, sumber yang datangnya belakangan adalah semuanya fiktif? Sekarang gini, anggaplah sumber saya tidak valid. Saya lepas semua sumber saya dan saya menjadi orang yang bertanya kepada Anda, atau anggaplah saya seorang mahasiswi yang bertanya kepada dosennya. Anda kan merasa sumber Anda valid semua kan? Saya tanya seperti ini, Pak, kenapa dari jalur ibu sampai ke John Hyrcanus 1 banyak view missing alias banyak generasi yang hilang? Pak, Sextus Julius Africanus ini kan juga seorang bapak gereja kuno. Nah, bagaimana bapak-bapak gereja di buku Bapak membantah pernyataan seorang bapak gereja kuno juga?
Nah, dari kesemuanya sumber saya yang dikatakan fiktif, apa jawaban dan sanggahan Anda terhadap sumber-sumber saya tersebut selain menyalahkan sumber saya? Tanya Esa. Oke, lanjut lagi. Mutu mana? Ngomong, kamu bisa ngomong ini Talha, riwayat dari Talha. Hadisnya mana? Kalau ngomong nggak pakai hadis itu bohong, nggak baik, jahat, kotor, dan itu penipu. Kemarin saya tunjukkan Qisasul Anbiya. Ini Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir mengatakan Maria keturunan Daud, suku Yehuda. Ini dokumen. Sekalipun saya tidak percaya semua yang ditulis di sini, minimal saya bisa menunjukkan data, buku, dokumen. Lah kamu Talha mengatakan Maria anaknya keturunannya Harun, suku Lewi. Hadisnya mana? Bukumu mana? Tunjukkan, aku pengen tahu supaya dibandingkan. Ini loh hadis ngomong begini, Ibnu Katsir ngomong begini. Nah, Anda mengatakan di postingan yang terakhir, sebelum postingan sebelumnya itu, yang terakhir, saya tidak pernah memaksa Maria harus suku Lewi atau suku Yehuda. Bohong, bohong. Coba kamu lihat, kita lihat rekaman sebelumnya. Baik kalangan Islam maupun Kristen berpendapat bahwa Maria atau Maryam adalah keturunan Nabi Harun. Sumber Islam menyebutkan, menurut Ali bin Abi Talha dan As-Suddi, bahwa Maryam termasuk anak keturunan Harun, saudara Musa. Lalu dijadikan panggilan untuknya, sebagaimana orang-orang Arab sering memanggil untuk keturunan At-Tamimi dan untuk orang-orang keturunan Arab. Nah, kemudian mengenai Ali bin Abi Talha, ternyata Anda kurang baca, padahal ini juga terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan sebagian dari tafsir Ibnu Katsir ya. Ali bin Abi Talha dan As-Suddi berkata, dikatakan kepadanya, wahai saudara perempuan Harun, yakni saudara Musa, karena Maryam berasal dari keturunan Harun, sebagaimana orang-orang keturunan Tamimi dipanggil dengan hai saudara Tamim, dan orang-orang keturunan Mudari dengan panggilan hai saudara Mudar. Imam Ahmad berkata bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah mengutusku ke Najran. Lalu mereka berkata, apa pendapatmu tentang apa yang kalian baca? Hai saudara perempuan Harun. Padahal Musa sebelum Isa sekian tahun jaraknya. Aku kembali dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, maukah ku beritahukan tentang mereka, bahwa dahulu mereka diberi nama dengan nama para nabi dan orang-orang yang saleh sebelum mereka. Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai. At-Tirmizi berkata, Hasan Syahih Gorib, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Ibnu Idris. Mughirah bin Syu'bah melaporkan, ketika aku datang ke Najran, mereka atau penduduk Kristen Najran bertanya padaku, engkau membaca, hai saudara perempuan Harun, yaitu Maria dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Ketika aku menjumpai lagi Rasulullah, aku menanyakan tentang hal ini. Rasulullah menjawab, masyarakat zaman dahulu sering memberi nama kepada anggota keluarga mereka mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dahulu. Hadis riwayat Muslim nomor 5326. Nah, pertanyaannya, apakah setelah melihat ini Anda masih mau ngeyel dan mengatakan fiktif lagi? Anda mau adu dengan buku Qisasul Anbiya? Saya beritahu ya Om, ini kebiasaan Anda jika membahas ayat Al-Quran atau mengkaji sesuatu pemahaman Islam. Mau tahu? Anda hanya memakai pijakan satu buku, kemudian langsung mengambil kesimpulan. Saya sarankan kalau berbicara tafsir, Anda harusnya jangan tanggung-tanggung beli sepaket jilid tafsir Ibnu Katsir. Anda khatamkan baca dulu, baru Anda boleh berani ngomong adu mengadu. Sekarang gini, karena otak Om tidak paham-paham pertanyaan dari saya, maka saya ulang lagi untuk kesekian kalinya. Dalam tradisi keyahudian ini mengikuti nasab Bapak, apakah tradisi ini berdasarkan antropologis atau genealogis? Anda kan merasa sumber Anda yang paling benar tuh. Nah, kalau menurut antropologis, penjelasan buktinya mana?
Kalau berdasarkan genealogis, buktinya mana? Karena Yesus tidak memiliki ayah biologis, maka ini kedudukannya seperti apa? Yang menetapkan tradisi keyahudian seseorang, meskipun itu bukan ayah biologis, itu siapa? Selanjutnya, berbicara tentang ayah Maria, siapa sebenarnya? Ini juga Anda tidak dapat menyanggah pertanyaan saya berdasar sumber dari Bapak Gereja kuno juga, yakni Sextus Julius Africanus. Selain menafikan pernyataan Sextus Julius Africanus Anda anggap keliru, lantas bantahan bukumu tentang pernyataan beliau ini apa? Silahkan adu pernyataan antara bapak-bapak gereja kuno tersebut. Anda kan punya bukunya juga. Ayah Maria yang dari keturunan Yehuda yang bernama Eliakim atau Yoakim, menurut Sextus Julius Africanus, sampai Eli meninggal, dia tidak memiliki keturunan. Jadi, Eli siapa yang dimaksud yang menikah dengan ibunya Maria? Itu tidak hanya dicatat oleh Injil Lukas di Alkitab, tapi juga dicatat di dalam Talmud. Ini komentar Perjanjian Baru berdasarkan Talmud dan catatan Ibrani. Tulisannya John Lightfoot. Ini fotokopian. Yang aslinya saya tidak punya. Saya ngopi dari kawan saya. Ini harganya mahal. John Lightfoot ini teolog Protestan yang ahli bahasa Yunani, Aramaik, dan bahasa Ibrani. Kita lihat ya. Nih. Di dalam komentarnya tentang Lukas pasal 3 ayat 27 dibilang apa nih? Hama Maryam Bet Eli Bet Salim. Maria adalah anak perempuan Eli. Ini menurut footnote-nya yang dibuat oleh John Lightfoot dari Hakika volume 77.4. Lihat footnote-nya. Tapi ingat, kalau kita ngomong Talmud, hati-hati. Karena pengalaman saya pernah punya aplikasi Talmud yang lama. Catatan Maria, anaknya Eli, di dalam Talmud ada. Tapi di dalam aplikasi yang terbaru, kutipan itu hilang. Begitu saya cari di internet, ketahuan bahwa ada edisi Talmud yang disensor. Catatannya yang ada di sini, John Lightfoot, ini Talmud yang tua, yang lama, yang belum disensor. Tapi yang di dalam catatannya John Lightfoot, nih John Lightfoot, masih ada. Kemudian si Gracia dengan percaya dirinya membawa buku-buku karangan John Lightfoot. Ini sebetulnya memalukan ya kalau dibahas. Nah, apakah Eli adalah berasal dari terjemahan baca sendiri dalam bahasa Ibrani? Kita lihat dulu The Talmud of the Land of Israel, volume 20, Hagiga and Mut Katan. Ini Jacob Neusner, University of Chicago Press. Di sini saya perlihatkan tulisannya saja dan translate-nya ya. Nah, kita mengetahui bahwa bahasa Ibrani aslinya tidak mengenal huruf vokal, adalah 8 huruf konsonan bahasa Ibrani. Eli atau Heli jika dikonvert ke dalam bahasa Ibrani adalah Eli. Eli hanya terbentuk dari 3 huruf bahasa Ibrani, yaitu L, Y. Jadi, klaim Kristen bahwa Hagigah 77 ayat 4 atau Hagigah 77D yang menyatakan Elie Selem sebagai Eli adalah sangat tidak tepat. Dr. David Kramer menafsirkan Elie Selem sebagai Ali Bet Salim atau Ali Bet Salim yang artinya adalah leaves of onions dalam bahasa Inggris. Selain itu, banyak sarjana yang meyakini bahwa Mary
atau Miriam yang diceritakan dalam Hagigah 77 ayat 4 bukan Maria ibunda Yesus, dan ternyata bukan pandangan Kristen abad pertama tetapi abad 15. Namun demikian, silsilah itu sebenarnya tidak menyebutkan Maria, menjadikannya silsilahnya karenanya merupakan interpretasi yang berani. Lebih problematis lagi, umat Kristen awal tidak memelihara tradisi yang mengidentifikasikan silsilah Lukas sebagai silsilah Maria. Tidak sampai abad ke-15 Masehi, ketika Annius dari Viterbo pertama kali menyarankan penugasan kembali silsilah ini kepada Maria. Nanti sumbernya saya cantumkan di deskripsi. Nah, menurut Patrizzi, pandangan bahwa Santo Lukas memberikan silsilah Maria mulai dari diadvokasi hanya menjelang akhir abad ke-15 oleh Annius dari Viterbo dan memperoleh pengikut di abad ke-16. Saint Hilary menyebut pendapat itu sebagai yang diadopsi oleh banyak orang, tetapi dia sendiri menolaknya. Ini ada di Catholic Encyclopedia ya, Genealogy of Christ. Untuk masalah ini, coba Om Gracia rembukan deh sama situs Sarapan Pagi, karena terkait hal ini, pada September 2007, dia telah menghapus catatannya tentang hal tersebut. Entah khawatir malu atau apa karena ketahuan. Saran saya untuk Gracia, dibantah dan dijawab yang benar Om. Jangan diliatin, dijilat, terus dicelupin, lalu langsung komentar, sumber fiktif ini saya tidak terima, pokoknya sumber saya yang benar. Ini namanya hanya alasan mempertahankan sumbernya, tapi dengan cara yang tidak bijak dan tidak akademis. Silahkan pemirsa yang menilai sendiri dan simpulkan. Nasihat kali ini, jika jodoh ada di tangan Tuhan, maka menjadi bodoh tetap ada di tanganmu. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.